ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fillah subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kedamaian di dalam hati kita dan istiqomahan di dalam menghadapi hidup dan kehidupan, baik sebelum atau pada waktu dan pasca tanggal 9 Desember. Saya harus ingatkan untuk kesekian kalinya, coblosan itu tidak ada kaitannya dengan agama. Coblosan itu tidak ada kaitannya dengan din. Itu kaitannya dengan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok berusaha untuk memenangkan kelompok masing-masing di atas kelompok yang lain. Mas, presiden, ketua itu, ketua sisa, ini lagi pisahan. Enggak pergi tidak pulang. Ya. Bisa istimewa. Loh, kemudian ini salamnya wong iki. Assalamualaikum. Jawab no. Kemenangan satu calon itu tidak harus diidentikan dengan kemenangan Islam. Kekalahan calon juga tidak sama dan sebangun dengan kekalahan Islam. Mungkin ada yang protes. Sebelum saya lanjutkan,
Kalau dulu ya di zaman Orde Baru, partai itu dikelompokkan oleh penguasa menjadi 3 kelompok. Ada yang nomor 1, Partai Pembangun. Nah, Partai Persatuan Pembangunan. Yang jelas ini partainya orang Islam. Ketika berbicara tentang keabsahan berjuang melewati atau melalui partai, tapi berbicara realita pada zaman Orde Baru. 1, Partai Persatuan Pembangunan. Ini partainya orang Islam. Lambangnya Ka'bah. Yang kedua, Partai Golkar. Itu partainya penguasa yang didukung oleh mereka yang mendukung penguasa. Yang ketiga, Partai Demokrasi Indonesia. Itu gabungan partai-partai nasionalis. Pak Kiai Haji kok melu Golkar, dulu sampai terkenal sekali Muhammad. Syarifuddin MA. MA itu bukan titel, bukan S2, bukan, tapi MA itu Muhammad Amin. Aku nganggo iso aku jenenge itu orang Islam melukul kalau diumumkan sangat jelas itu ya, ada partai Islam, ada partai penguasa, ada partai nasionalis. Ini lebih lumayan daripada pada masa Orde Lama. Umat itu oleh Bung Karno yang patungnya ada di perempatan sana, ada di dekat Masjid An-Nikmah, ada yang sedang naik kuda. Gimana? Lu tahu loh? Balut atau yang sedang duduk di kursi dengan segala kebesarannya di Manahan. Ada yang berdiri di sebuah tempat di jalan antara Manahan ke terminal. Itu membagi bangsa Indonesia itu menjadi 3 kelompok dalam satu wadah. Namanya Nasakom. Nasionalis, agama, apa lagunya? Itu lagu yang dinyanyikan Nasakom bersatu singkat bersatu itu ini sesuatu yang aneh dan ajaib. Aneh dan ajaib. Mengapa saya katakan aneh dan ajaib? Ibarat kucing dengan tikus kok dikon tur gelem. Itu tikus cak apa? Utawa kucing cak apa? Nasakom bersatu pada nasionalis, agama komunis. Aksiomanya sampai srengenge meletek ana sisih kulon itu tidak mungkin ada komunis akrab dengan agama. Itu bersatu di lembaga-lembaga pemerintahan.
sampai kepada organisasi masa tidak, tapi di Solo itu ada dulu koperasi batik namanya Batari, itu harus diisi orang nasionalis, harus diisi orang komunis. Sampai ke sana, akhirnya dikelompokkan di masa Orde Baru ada Golkar. Ya ini saya bercerita masa lalu. Ada Golkar, ada P3, ada nasionalis, ada Islam, ada partai penguasa, ada nasionalis. Jelas itu ya. Ini orang Islam, terus P3, ini Korpri, Golkar, ini orang Islam, salah seorang, ini orang Kristen, jadi ini orang Hindu, sekarang itu enggak. Tidaknya di mana? Di sebuah partai itu ada di dalamnya Kiai Haji, di dalamnya juga ada FX, di dalamnya ada pastor, di dalamnya ada pendeta. Satu-satunya partai Islam yang ada hari ini adalah P3. Pasang bangga besar-besar di pojokan pasang. Kami al-Haq mendukung orang mendukung Gibran. Tidak salah di dalam demokrasi. Cuma yang satu ini kelompok nasionalis, P3 itu satu-satunya partai yang berasaskan Islam. Dukung-mendukung itu tidak ada salahnya, tidak ada makruhnya, tidak ada wajibnya. Abdul. Dari sini saya berkata, pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, tidak ada sama sekali hubungannya dengan agama. Yang menang tidak akan memenangkan Islam, yang kalah tidak akan menyebabkan Islam itu kalah. Maksud saya, ora sah gelo. Ora sah gelo, tidak usah putus asa. Islam tidak akan terusik dengan itu. Madumtum alal haq, selama kebenaran itu tetap kita usahakan menjadi sesuatu yang menjadi cita-cita, bahkan menjadi tujuan, bahkan menjadi keinginan untuk mewarnai hidup di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari. Sudah tidak ada keanehan lagi ya. Bahkan MPK itu namanya PKS itu Partai Islam, Partai Islam, tidak partai yang berbasiskan Partai Islam. Jelas la yuflihal qaumu wallau amrahum imra. Tidak akan berjaya. Orang bakal bejo. Nek ora bejo mesti suatu kaum, suatu masyarakat, suatu bangsa yang mengangkat seorang perempuan sebagai pemimpin mereka. Pemimpin di sini saya sudah terangkan
Dr. Wahbah Az-Zuhairi mengangkat pendapat penulis Al-Ahkam Sultaniyah Imam An-Nawawi bisa jadi itu kepala negara. Jadi kalau kondisi Indonesia bisa jadi itu kepala negara tidak akan beruntung suatu kaum yang memilih presiden dari golongan, bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati, bisa jadi wali kota, kalau camat diangkat, bisa jadi Pak Lurah, bisa jadi lurah, bisa jadi ketua RW, bisa jadi ketua RT. Di Sragen 5 tahun yang lalu, PKS itu mencalonkan diri agar partainya diangkat menjadi calon wakil bupati, yang calon bupatinya adalah Bu Dokter. Ini PKS. Apa enggak boleh? Boleh harus disalahkan. Ini kita berbicara di alam demokrasi Indonesia tahun 2020 menjelang 2021. Itu enggak salah. Jadi saya kamu ini enggak ada kaitannya dengan agama keluarga, kaitannya dengan agama. PKS itu kipo-kipo. Saya kok cuma diangkat menjadi wakil bupati. Diangkat dari bupati wakilnya kamu, bukan. Jadi, Sragen, lebih ngeri lagi, sekitar 15 tahun yang lalu. Sekitar 15 tahun yang lalu. Calon presidennya itu Ibu Megawati Soekarno Putri tahun 2004. Wakil presidennya entah dari partai mana, ini terkena hadis tidak akan beruntung. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah wa mayyaqitu anil hawa in huwa illa wahyu. Apa yang diucapkan Rasul tidak mungkin keluar dari hasil pemikiran beliau ansih, mesti berangkat dari wahyu. La yuflihal qaum. Calon wakil presidennya ketua PDIP aja ya, Megawati Soekarno Putri. Calon wakil presidennya Kiai Haji Hasyim Muzadi, ketua umum PBNU. Nah kok jangan ditinjau dengan kacamata ini. Kita kok bisa running goni ya, bisa beda running. Berpikirlah secara demokratis di alam demokrasi di negara Indonesia yang menggunakan demokrasi sebagai salah satu, bukan salah satu, sebagai cara untuk memilih. Ya Hasyim Muzadi. Itu ya. Ya kalau yang dipergunakan itu Al-Quran dan Sunnah. Kalau yang dipergunakan itu Al-Quran dan Sunnah. Pemilihan gubernur Jawa Timur itu sing menang mesti Gus orang itu. Saifullah Yusuf itu. Soalnya apa? Rivalnya itu Khofifah Indar Parawansa. Kalau orang-orang NU di Jawa Timur itu memutuskan untuk memilih seseorang, mesti menang.
Kalau menolak untuk memilih seseorang, mesti Gus Ipul. Itu dari kalangan NU itu ketua PPA Khofifah Indah Barawata, ketua Muslimat NU, Aisyahnya Muhammadiyah. Ya, kalau yang dijadikan ukuran itu Islam, yang dijadikan ukuran itu saya yang dijadikan ukuran itu. Khofifah nanti kalah. Lah kok menang? Yura kok. Mengapa? Pilkada pemilu tidak ada hubungannya dengan Islam. Tidak ada hubungannya dengan Islam. Kiai Haji Ma'ruf Amin, mantan ketua Majelis Ulama Indonesia, sekarang bicarakan jelas yang mantan ketua Majelis Ulama Indonesia. Anaknya yang bernama Siti apa itu ngomong Raura, Siti Nur Azizah. Itu mencalonkan diri untuk menjadi wakil Bupati apa wali kota Tangerang Selatan bersama calon bupatinya untuk memenangkan calon nomor 2 yang sekarang menjadi Menteri Pertahanan. Orang muda. Bupati apa wali kota saya. Kalau bupati yaitu calon bupatinya itu kemenangannya Prabowo, calon wakil bupatinya anaknya Kiai Haji Ma'ruf Amin, ketua Majelis Ulama waktu itu. Mestinya kalau ini masalah agama, jangan nyalonkan perempuan itu nggak boleh menjadi. Bapaknya ya dia saja. Dalam soal mengangkat pemimpin, agama jangan ikut campur. Tolong duduk manis, apa yang Anda butuhkan kami cukupi. Tapi kalau Anda ikut campur dan membawa hak selain itu hal kaum tadi, ini salah alam. Dan contoh-contoh yang lain dan contoh-contoh yang lain dan contoh-contoh yang lain. Artinya apa? Sekali lagi saya mau mengajak kemenangan siapa saja dalam pilkada bahkan dalam pemilu itu tidak harus diidentikan dengan kemenangan Islam. Kekalahan seseorang dalam pilkada dalam pemilu jangan diidentikan dengan kekalahan Islam. Ini saya nggak bicara politik, cuma mengingatkan terus melentur biasanya pengajian kembang terus. Ada yang protes atau mengingatkan kurang pas omongan saya. Cara nusul mengenai kecintaan. Gimana? Setuju ya? Nggak ada masalah. Lu katanya ini sholat ilah itu wajanan itu pada salah, baru Allah Akbar baca doa. Ini sholat ilah itu tapi dalam masalah ini udah tinggu, rapas. Menurut alam demokrasi Indonesia, ya tadi Pak ini sih pengajian, ya
udara, suasana, cakrawala Solo, merah, semerah-merahnya. Nah, terus yang kenapa? Kabeh kalian itu, pulau malah senang. Saya katakan, saya malah senang. Nek menang, soalnya kok orang senang. Di sini. Jadi kalau orang Islam itu menang, orang Islam dalam arti orang yang dari kelompok partai Islam menang itu malah di sini. Saya pernah sebutkan sejak dari Sabang itu Haji Madura di Pondok P sama KPK, Sidoarjo itu bukan hanya haji, Kiai Haji jadi Pondok P sampai Malang, sampai Palu, sampai Mojokerto, sampai Jombang, sampai Kediri, sampai Sragen, sampai Karanganyar, sampai Klaten, sampai itu namanya di depannya itu haji semua. Nah itu hajah nih lama. Sampai Bantul, sampai Temanggung, sampai Wonosobo, sampai Pekalongan, sampai Tegal. Akan di pelajaran di Kalimantan Utara, ketua DP, bupati dan ketua DPR itu ditangkap KPK sama-sama. Ketua DPRD dan bupati ditangkap. Bupatinya suaminya, ketua DPRD-nya istrinya. Misi-misi orang Islam. Ketua DPRD di Lebak, Jakarta mati di hutan. Nah, kalau diguling sing bisa nonton mati. Mungkin yang lebih lagi Irwan Yusuf itu satu-satunya gubernur yang ditegakkan di sana syariat Islam di Aceh. Ya di pondok ke KPK. Rosli Yaina, Gubernur Riau, hafal Quran. Kamu hafal berapa juz? Ayo. Hafal berapa juz? Itu santri itu loh. Ah, berapa juz? Oh, kalah karo Rosli ya. Hafal Quran bacaannya bagus, gubernur. Ini tak mampu. Tekanan ngenggot, ya tadi mak letis di pondok KPK. Keberadaan mereka itu sebagai seorang Islam yang hafal Al-Quran, yang haji, yang dan seterusnya, yang kalau udul aku boleh putus mata jebol ke internet. Tetapi tidak mewakili dirinya sebagai salah seorang umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang gampang bicara Arab itu 2 periode. Gubernurnya wakil dari umat Islam dari PKS siapa namanya? Lalu orang ngerti. Gubernur Jawa Barat yang sekarang siapa namanya? Siapa? Ahmad Herian. Salah seorang dari
Ustaz Mahat Ali Waru, dulu mahasiswa saya, sekarang dia akan menjadi tenaga dosen di mana, berasal dari Jawa Barat, apa jasa Ahmad Heriawan pada Islam. Ustaz, jadi dulu anak-anak SD itu pakai rok tepat lutut, dan sekarang bisa diturunkan, pakai rok panjang dan pakai jilbab. Setelah itu, orang Sunda itu gimana? 2 periode itu. Jadi sekali lagi saya berkata, ini tidak ada kaitannya dengan Islam. Nah, bagaimana? Ada. Saya nyoblos, silakan yang mencalonkan itu adik ipar saya. Mudah-mudahan saya diangkat menjadi menteri pernukliran. Yang mencalonkan itu masih sepupu saya, Pak ade saya, bahkan mungkin istri saya, ya saya nyoblos. Ini kaitannya dengan dunia Jadi kita tidak mempersoalkan calon Bupati Sukoharjo itu lanang kok itu tidak persoalkan, ini bukan masalah agama. Kalau mereka mempersoalkan wanita itu tidak boleh diangkat jadi pemimpin, mesti itu tim sukses nomor 2. Jadi nggak usah sakit hati, nggak usah kecil hati, nggak usah nelongso, nggak usah itu masalah yang berada di depan mata kita, yang agama kita dimohon dengan hormat di sana, bukan dilarang, dimohon dengan hormat di sana oleh para pendukung partai agar kamu jangan menggiring saya untuk terlibat dalam masalah pilkada. Engkau enggak salah. Hasyim Muzadi menjadi wakilnya Megawati. Gusola orang menyebut Islam garis lurus mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden. Yang calon wakil presidennya waktu itu Wiranto. Ya benar. LC lucu. Itulah realita. Anda harus menerima ini apa adanya. Karena sistem telah mengatur bahwa akhirnya yang menang tidak berarti kemenangan Islam, yang kalah tidak berarti kekalahan Islam. Wassalam. Nggak ada. Ya, sing loro mari. Cuma usikum bahaya yang harus kita supaya istiqomah di dalam benak itu jangan terusik ya terus sebentar. Udah kosong yang kalah. Ya kaget dulu lah. Baru ya kembali kepada real. Supaya tetap istiqomah. Makan ya enak, tidur ya enak. Jam 3 paling tidak sudah mulai bangun, sudah mulai ambil air wudhu, sudah mulai mulai. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali atau 70 kali seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dokter Abdullah Azam memberikan 6 resep
untuk tazkiyatun nafas agar hati itu tetap istiqomah dalam suasana. Dimulai dengan berkali-kali kata usahakan kalau bisa dan harus bisa. Usahakan kalau bisa dan harus bisa. Sholat 5 waktu itu dikerjakan di masjid secara berjamaah yang dimulai dengan azan dan iqamah. Kalau bisa dan harus bisa. Bukan sholat sudah selesai, ada 5 orang masuk, jadi lu sampai tadi jangan pingsut di dalam Islam itu ada. Lau aliman nasu ma bainal adani was-saffil awwali wala yajidu illa ayyastahimu wala yajidu illa ayyastahimu. Seandainya manusia itu tahu tentang betapa besar keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang mendengar azan kemudian bersegera, bukan bergegas, bukan melayu. Bersegera itu semua bersih, bukan semua kegiatan dihentikan. Kemudian mengambil air wudhu, bahkan juga menggantung wudhu antara maghrib dan isya. Mereka akan pergi ke masjid untuk bisa mendapatkan syafaat. Seandainya tidak ada cara untuk mendapatkan syafaat itu harus dengan diundi, tadi harus dengan bingsut. Ya ini salah satu diundi juga. Yang aku datang dari selatan, aku datang dari utara, yang satu usianya 17 tahun, yang aku 71, tempatnya tinggal satu. Gerak! Ditempati 2 orang nggak bisa. Salah seorang di antaranya tidak boleh ngalah. Jadi ya maaf lah ya. Saya harus jeber. Terus tekone telat, bangunin yang buri. Tekone dhisik. Maghribnya pukul 17.53, pukul 17.30 sudah datang. Walah, mublah keutamaan untuk mendapatkan syafa'at. Malah boleh eneng gerombol di sana. Seandainya mereka tidak bisa mendapatkan syafa'at kecuali harus diundi. Ojo tosan itu, ngaku ojo tosan mesti kalah. Aku ada benar. Ini secara kalau soal sholat zuhur, lastabaku mereka bersegera berjalannya dari rumah ke masjid, ya, santai, tidak bersusun kan. Tapi yang hantu masuk dari sana, aku perlu kalah, rodo Melayu sih. Ini keutamaan syafaat. Walau alimtum ma baina akamati wasubhi la ataitumuhu haqqan. Seandainya kamu mengetahui betapa utama shaf awal dalam melaksanakan sholat jamaah isya dan subuh, kalian akan berangkat dengan hafdzah.
merangkak. Karena yang sisobi seperti berjalannya anak kecil yang belum bisa berjalan. Kedua kakinya rematiknya kambuh. Kakinya kambuh. Atau kalau dulu bisa di telapak kaki, namanya bubulen. Berjalan berangkat itu. Kalau kalian mengetahui keutamaan. Jadi di satu sisi usahakan kalau bisa dan harus bisa. Abdullah bin Umi Maktum yang tak saja bisa. Bahkan bisa tepat waktu sekian menit kalau ukuran sekarang 15 atau setengah jam sebelum subuh karena dia diberi amanah oleh Rasulullah SAW untuk mengumandangkan azan subuh. Kalau untuk zuhur, asar, maghrib, isya, azan awal itu beda. Tapi untuk azan subuh yang diberi amanah Abdullah bin Umi Maktum. Kalau kita berbicara nguwongke orang cacat, nguwongke orang buta, seorang pemimpin yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempercayakan untuk mengundang orang pergi ke masjid melaksanakan sholat subuh yang pahalanya mengalahkan sholat malam semalam suntuk itu kepada orang buta. Padahal untuk mengumandangkan azan subuh itu harus melihat ke timur. Kalau timur, bayang-bayang ke timur, asal panjang benda sudah sama dengan bayang-bayang. Lalu maghrib, matahari sudah terbit. Kalau isya, fajar kifir sampai Allah sudah hilang. Tapi ini menjadi problem bagi Abdullah bin Umi Maktum yang buta. Untuk mengumandangkan azan subuh itu harus keluar dari masjid, melihat apakah sudah tapi yang ada kumul-kumul suatu minal khaitil abjati minal khaitil asfati ilan 187 surat Al-Baqarah. Sehingga kamu betul-betul mengetahui bahwa fajar sidik, bahwa bank wetan itu sudah terbit di ufuk timur. Dari mana dia tahu? Paling sulit menentukan maksudnya waktu subuh. Nah, sahabat memahami masalah itu ada di antara mereka yang keluar. Nunggu di luar. Nunggu di luar. Kalau di sini kan terus macam bisa. Masuk. Dia tepuk-tepuk tahunya sudah subuh, dia berdiri mengumandangkan. Begitu juga Rasulullah masuk ke masjid, ini salat akan dimulai. Orang juga memberi syarat. Rasulullah kalau masuk ke masjid silakan kumandangkan iqam. Tapi yang saya terangkan, orang buta, rumahnya jauh, minta izin kepada Rasulullah. Pribadi beliau mengizinkan. Tapi Allah tidak mengizinkan. Sehingga ketika dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak ada seorang yang nuntun saya, memandu saya pergi ke masjid, padahal rumah saya jauh. Apa saya boleh sholat di rumah? Melihat kebutaan, ya boleh. Tapi begitu, ini pendapat Rasulullah, dia ambil dengan 5 langkah, dengan 10 langkah dipanggil. Atas mau nikah kamu dengar azan ya. Dengar Rasulullah. Pak Haji dia jawab. Tolong. Laki-laki buta. Nggak ada yang nonton.
minta izin untuk tidak sholat bersama Rasulullah oleh Rasulullah dilarang. Jadi ada kalau bisa dan harus bisa, kecuali mungkin sakit, kecuali mungkin safar, kecuali mungkin hujan deras, kecuali mungkin ada ancaman orang kalau saya keluar rumah, kecuali mungkin di jalan itu ada sesuatu yang berbahaya. Kalau ini tidak bisa kita lakukan, judul kita tadi kedamaian hati, ketentraman hati, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayatnya 28. Orang-orang yang beriman yang hati mereka menjadi damai bizikrillah, dengan mengingat Allah. Kalau waktu-waktu berzikir sebaik-baik waktu untuk mengingat Allah, untuk berzikir. Kalau berzikir tilawah Al-Quran, dan sebaik-baik zikir membaca Al-Quran. Kalau tilawah Al-Quran di sholat, baik-baik membaca Al-Quran, membaca Al-Quran di waktu sholat. Jadi tekanannya di sini sama. Jangan mengharapkan hati kita itu bisa mutmain, bisa tentram, bisa damai. Kalau ada perasaan salat nang masjid kalau salat nang omah iki padha wae. Salat nang masjid ganjarane 27 ning ora khusyuk. Salat nang omah Mas yang ber-AC, tidak ada suara yang mengganggu. Allahu Akbar, saya lebih khusyuk. Apalagi makmumnya ibunya. Ini logika. Tapi ambek masjid ini bocah 50 bengok-bengok kabeh. Masjid itu apalagi kalau pas sekarang seperti posyandu raya. Tetap diperintahkan untuk dikerjakan sholat fardu itu di masjid dan tidak di rumah. Anda tidak akan memperoleh ketenangan hati. Saya tidak akan memperoleh ketenangan. Oh, wah salat. Sedino piro? Sholat maghrib pirang rakaat? 3 rakaat. Satu resep yang kita kerjakan sholat itu di mana? Masjid saja, masjid berkali-kali saya bilang, masjid yang dikumandangkan di sana azan dan iqamah, masjid yang didirikan untuk mengundang jamaahnya, mari bersama-sama, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Artinya bukan masjid terminal. Ya kalau kita safar ya memang itu tempat yang paling pas. Artinya bukan masjid pom bensin. Timbangannya masjid juga. Boleh masjid nggak sholat di sini saja. Padahal cuma dari Talun menuju Pasar Gede mungkin. Bukan masjid pom bensin, bukan masjid kantor. Masjid kantor itu dibuat untuk disediakan siapa-siapa yang ingin sholat. Orang kepengen sholat, ya apa? Tapi disediakan. Sementara masjid kayak Baitul Ma'mur ini dibuat untuk mengundang. Ini bukan saya, katanya saya pintar begitu. Di kantor, jadi sekolahan. Wah, zuhur tetanggalan. Isya karyawan. Maghrib, isya, subuh, tuh. Bukan itu. Jadi masjid sekolah itu didirikan untuk mendidik anak-anak kita yang SD, mendidik anak-anak kita yang SMP yang usianya belum 15 tahun untuk bisa sholat berjamaah. Pak Guru aja sholat kono. Nah, di mana ya cari masjid yang didirikan untuk mengundang anak-anak.
paling rekoso ya, tidak paling rekoso diundang ke sebuah acara yang berpengajian di sebuah hotel, namanya di mana? Di Multazam. Hotel Islam namanya juga Multazam. Disediakan masjidnya juga bagus, bahkan hotel Sunan. Tapi itu disediakan untuk mereka yang ingin sama. Nah, orang sama jangan ngomong. Nah, di sini ya alhamdulillah ya, yang beranggalan ada masjid Fadlur Rahman Al-Ansori. Masjidnya nyambung. Sudahlah kesedihan hatimu hilangkan. Masih ada waktu 5 tahun yang lalu. Tapi itu sudah tidak ada hubungannya dengan ada masjid Assalam itu pondok, kita naik sedikit, ya, soal bulan Ramadan diundang iftar bersama di rumahnya Bu Hajah Aminah yang rumahnya RT PDW. RT itu RT di sebelah selatan Masjid Jajar. Ya, iftar ya enak, makan ya enak, gitu ya. Pulang diberi baju, diberi amplop. Jadi nek salat maghrib ini di sana disediakan musola. Dan itu cukup. Kerjakan di sana setiap hari gunakan untuk sholat. Yang hanya mau sholat ya silakan orang yang harus keluar dari sana. Nyabrang dalam gede itu masjid wong Salafi. Orang Salafi yang menguasai orang Salafi. Ada saya punya teman dari Balikpapan. Ada dari tadi banding tentang Maha Takut yang mau dibuat. Akhirnya nginap di rumah, kemudian beberapa orang ya. Ketika pulang asar itu pas lewat di sana masuk ke masjid dan Ustaz jadi masuk ke masjid di sebelah utara itu semua mata itu bukan menyapa, tapi kok kayaknya ngajak jotosan. Enggak, maksudnya kok enggak ada kata yang akrab. Ya enggak usah lihat juga enggak apa-apa. Putih aku. Saya punya belanda sana di Pulau Roti tak jotosi malah aku kalah. Ya saya cari. Jadi sekali lagi ya, terakhir. Alladzina watatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dengan menyebut nama Allah hati akan mendapatkan ketentraman penjabarannya sholat jamaah. Kalau sampai kita merasa sekali bahwa sholat di masjid itu baik sekali pahalanya 27. Ini salat ening omah iki ora apa-apa. Malah dalil Imam Syafi'i katanya sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Betul. Tapi harus dikondisikan. Artinya kita berangkat dari rumah, di jalan ada anak kecil itu tabrak rompit. Keluar darahnya. Yang nabrak anak perempuan itu lagi ajaran, mungkin begitu. Apa ini perempuan? Kalau saya tolong dia, itu sholat jamaah salah. Tapi kalau saya tidak tolong, sementara luka yang dialami itu tidak bisa saya ketahui sampai sebenarnya. Gendongnya mbak, bonceng aku bonceng kowe. Lagi mana? Kalau bonceng nyandong, mana nyandong? Ya dibawa ke rumah sakit, ternyata puskesmas itu jaraknya cuma 100 meter dari kejadian itu diserahkan kepada tugas di sana. Pemerintah tinggal yang mesin,
Saya diurusin, tak baleni tak pilihan. Punya masjid, wong sak masjid ngekeki salam. Harus bubar. Assalamualaikum. Oh, itu bukan terhormat, itu terkenyang. Nah, itu penerapan bahwa hukum sholat jamaah itu sunnah muakkadah seperti itu. Kita mau berangkat ke masjid, kita siap atau melaku, perutnya sama. Ya, kamu itu naik jalan terus ya. Pulang kembali, terus akhirnya ya waktunya habis. Oh, sholat jamaah itu hukumnya sunnah. Sampai Imam Ahmad yang mengatakan sholat jamaah itu hukumnya wajib. Sholat jamaah itu hukumnya wajib. Ahmad bin Hanbal yang mazhabnya menjadi mazhab Muslim, penguasa Saudi dan penduduknya. Hukumnya wajib. Tetapi seandainya dia tanpa ada alasan yang syar'i mengerjakan di rumah, sholatnya tetap sah, hanya dia berdosa. Nah, dosanya itu yang bukan soal bolehnya. Jangan mengharapkan hati itu bisa mendapatkan kedamaian. Kalau secara sengaja sholat itu kita kerjakan di rumah, sementara uzur sakit, yang namanya sakit, yang namanya hujan, yang namanya safar, yang namanya itu tidak tentu. Ini untuk ya nanti kita simpul sedikit ya. Komposisi lima warna itu ternyata berangkat dari apa yang difatwakan oleh Dr. Abdullah Azhar Allah yarham, menyimpulkan dari apa yang disampaikan para ulama. Terakhir mungkin ada ya. Kemarin aku kan pas ke Madinah itu saya kan belum sholat ada, terus mau melakukan di masjid itu tak komat gitu. Terus aku kembali ke basecamp, terus aku sholat sunnah ada gitu. Itu gimana Pak? Apa sudah komat tuh itu sholat itu? Nah, aku kan mencari itu tetap menjadi sholat wajib dengan nah, aku kembali ke basecamp, aku melakukan sholat fajar dulu baru ke masjid jamaah. Gagalah. Ya bisa apa? Nah itu kan satu sisi kan aku ada di sahabat. Sebetulnya orang safar itu sholat di rumah dan sholat di masjid sama saja. Cuma kebiasaan itu saya pernah minat di sebuah tempat bersama beliau 2 malam ya. Masjidnya itu mau 1 kilo ya. Nah, kebiasaannya sholat subuh itu di masjid. Sementara saya musafir boleh sholat di rumah. Tapi kalau saya ke masjid juga tidak apa-apa. Beliau tak ajak malah masuk. Ini kalau saya musafir ya. Tapi kalau kita terlambat, karena saya terlambat, aku juga pernah telat. Hari itu nggak pernah nyangkul mungkin. Rasulullah selesai mengerjakan sholat subuh, gitu ya, baca istighfar, kemudian menghadap pada orang banyak, menghadap lagi ke kiblat sampai datang waktu subuh dan sebelumnya dengan kita. Dan sudah sering dilakukan. Beliau ketika menghadap kepada jamaah itu melihat salah seorang di antara mereka mengerjakan sholat 2 rakaat. Rasulullah dengan kebijaksanaan beliau didiamkan, tapi saya seringi suatu ketika ada orang datang, beliau khutbah Jumat, kemudian berdiri sholat dulu 2 rakaat. Sikonnya berbeda. Ada orang masuk, jamaah sudah melangkai. Udah orang. Terus duduk. Ada itu kamu telah
udah yang langkai, dan kamu terlambat. Tapi kalau beliau melihat ada orang salah setelah salat subuh, Rasul diam aja. Itu harus selesai. Ya kira-kira. Nah, sholat kan ada sholat fajri, tidak ada sholat setelah sholat fajar, sholat fajar itu sholat subuh. Lalu Rasulullah saya tadi ketika masuk, seperti akan itu sudah koma, sehingga tidak, ya paling tidak pada tempatnya. Kata orang Jawa, guru kehilangan. Kalau sampai sudah iqamah, kok dia dekat sama sunnah, pokoknya aja telat. Maka Imam Mustaqbirullah itu cari pengajian ente awis telat, iji, arti. Jadi nggak ada sholat setelah sholat saja. Kamu mau subuh saya tadi nggak sempat untuk waktu ya subuh, sholat sudah fajar. Sehingga saya lakukan setelah selesai sholat subuh, karena besarnya pahala. Rasulullah diam saja. Artinya diperbolehkan melaksanakan qadha qobliyah subuh setelah subuh. Bicara pertama, para ulama memahami, pemahaman ini supaya tidak menimbulkan salah paham di kalangan orang-orang yang tidak terlambat. Maka beliau memberikan fatwa, salah satu di antaranya Syekh bin Baz itu kerjakan sholat qobliyah subuh yang belum sempat kamu laksanakan nanti setelah masuk waktu duha. Kejawab ya? Nanti setelah masuk waktu duha. Rasulullah sholat qobliyah kan qobliyah itu setelah ya sempat qobliyah subuh sahabat tadi dikerjakan setelah subuh. Rasulullah diam, tapi diam beliau itu dipahami oleh para ulama sebaiknya dikerjakan setelah datang waktu. Yang lain ada. Ini saya tambahkan sedikit itu. Apa namanya? Fatwanya Dr. Abdullah Hasan Ahmad yang kamu syahid tentang 6 amaliyah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa menjadi tombo hati. Nah, itu cuma 5, itu 6. Termasuk di dalamnya ini banyak di antara kita belum tersentuh. Soft amal itu sing kotor. Sing teko sadurunge maghrib malah nang guru dhewe. Sing teko baratan maghrib itu alhamdulillah kudune dorong demek muga-muga gak mudeng dan tetap demikian. Coba mari kita gerengsengkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas Allah membacakan sholawat dan para malaikat kepada mereka yang berada di shaf Allah. Washafu tsani, shaf yang kedua Rasulullah menjawab, Allah dan para malaikat memberikan sholawat, membacakan sholawat kepada mereka yang berada di shaf Allah. Rasulullah itu kalau orang yang shaf kedua, bagaimana masuk kedua kali, baru setelah 3 kali dia. Washafu tsani ya Rasulullah. Bagaimana kalau shaf yang kedua? Washafu tsani. Jadi ya kalau kepada shaf awal itu sholawatnya 3 kali, 4 kali, 5 kali, nah kepada shaf tsani itu sekali kira-kira. Cukup. Salah satu di antara mereka yang
mendapatkan naungan dari Allah fiyomillah billah 7 golongan yang mendapatkan pengayoman di hari yang tidak ada pengayoman kecuali pengayomannya salah satu rojulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, orang yang hatinya, saya kalau nggak pakai bahasa Jawa nggak marah ya saya jamin ya Allah, salah satu di antaranya orang yang hatinya kumantil-kantil kepada masjid. Ambilkan contoh namanya Sa'id Ibn Musayyib 40 tahun senantiasa takbiratul ihram bersama. Bahkan ada keterangan 50 tahun tidak pernah melihat tumit orang kecuali imam ketika dia melaksanakan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah